Saat ini, Tama merasa agak tidak nyaman. Dia merasa meskipun pihak lain bukanlah orang jahat, prediksi akurat pihak lain tentang dirinya dan Isyana pun membuat punggungnya merinding. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia tidak pernah merasa begitu cemas dan gelisah. Saat ini, Isyana sudah melangkah ke gerbang. Biara ini bukanlah kuil besar, ia menempati area kecil. Dan tidak banyak bikuni yang berlatih, termasuk para biksu pemula yang berusia di bawah 20 tahun. Totalnya hanya ada selusin orang. Isyana masuk dan tidak pernah melihat ada peziarah yang membakar dupa dan menyembah Buddha di sini. Dia mengikuti biarawati kecil itu melewati halaman depan. Dan semua biarawati membungkuk padanya ketika mereka melihatnya, yang membuat Isyana semakin penasaran. Biarawati kecil itu membawanya melewati halaman depan menuju aula utama di belakang. Aula utama memang tidak megah, namun terlihat di mana-mana dirawat dengan sangat hati-hati. Meski patung Buddha sudah tua, namun warnanya cerah dan tidak ternoda debu. Sekilas terlihat sering diperbaiki dan dibersihkan. Di aula utama, seorang biarawati tua dengan rambut beruban berdiri di depan sang Buddha. Dengan hati-hati menambahkan minyak ke beberapa lampu yang selalu menyala di depan patung Buddha. Biarawati tua itu tampaknya berusia 70-an atau 80-an. Dia sudah tua, tapi tubuhnya sangat kuat. Dia memegang panci minyak yang beratnya beberapa kilogram. Dan minyak lampu yang dicurahkan tidak bergerak sama sekali. Terlihat tangannya sangat stabil. Biarawati kecil itu membawa Isyana masuk dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya telah mengundang dermawan itu." Biarawati tua itu berbalik, memandang Isyana, melipat tangannya, dan berkata dengan penuh hormat, "Biarawati malang itu berani mengganggumu. Tolong jangan tersinggung." Isyana juga menyatukan kedua tangannya untuk membalas isyarat tersebut, dan berkata dengan lantang, "Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Hanya saja aku datang mendaki bersama pacarku. Dan dia masih menunggu di kaki gunung. Jadi tolong, saya meminta Anda langsung ke pokok permasalahan." Biarawati tua itu melambaikan tangannya kepada biarawati kecil itu, yang segera berbalik dan pergi, sambil menutup pintu aula utama. Setelah dia keluar, biarawati tua itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Ada berbagai macam bahaya dan rintangan di depan. Aku ingin dengan berani meminta Nona Isyana untuk memberikan nasihat yang baik kepada Tuan Renza dan tidak membiarkan dia melangkah lebih jauh." Tiba-tiba dipanggil oleh pihak lain, Isyana merasa ngeri. Tapi dia melihat ke pihak lain dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan tenang, "Tuan Renza terobsesi dengan masa depan. Saya hanya orang lemah. Bagaimana saya bisa membujuk dia untuk kembali?" Saat dia berbicara, Isyana memandang biarawati tua itu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata dengan serius, "Kecuali jika Anda dapat memberitahuku, bahaya apa yang akan terjadi?" Mendengar pertanyaan Isyana, biarawati tua itu menjelaskan dengan serius, "Sejujurnya dengan Nona Isyana, 50 mil di depan tempat ini adalah tujuan Nona Isyana dan Tuan Renza. Namun, tempat ini bisa dikunjungi oleh Nona Isyana dan Victoria. Tapi hanya Tuan Renza yang tidak bisa pergi. Anda tahu tentang Victoria?" Isyana semakin ngeri ketika mendengar biarawati tua itu menyebut nama Victoria. Dia benar-benar tidak tahu identitas biarawati tua ini. Apalagi kenapa dia begitu kuat. Dia tidak hanya mengenal Tama dan dirinya sendiri. Bahkan dia mengenal Victoria. Fakta bahwa dia bisa menyebutkan nama Victoria membuktikan bahwa dia pasti tahu sesuatu tentang kehidupan Victoria. Dengan kata lain, dia pasti tahu bahwa Victoria hidup lebih dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Isyana memandang biarawati tua itu dan berpikir dengan ngeri. Dia mengetahui rahasia Victoria,
Apa itu berarti dia juga mengetahui rahasiaku? Biarawati tua itu berhenti menutup-nutupi saat ini dan berkata dengan tenang. Sejujurnya, Victoria dan Black Mamba sama-sama musuhku. Dan Victoria secara pribadi sangat kuat. Dan Black Mamba telah menjalankan bisnis ini selama 300 tahun. Jadi kekuatan keseluruhannya hampir tak tertandingi oleh siapapun. Pada titik ini, biarawati tua itu tiba-tiba mengubah pembicaraan dan berkata dengan serius. Tetapi dibandingkan dengan orang yang berjarak 50 mil itu, Victoria hanyalah badut yang telah hidup lebih dari 300 tahun. Perkataan biarawati tua itu membuat Isyana ketakutan. Selama lebih dari 300 tahun, Isyana tidak pernah segugup sekarang. Seolah-olah semua yang dia sembunyikan selama lebih dari 300 tahun telah terungkap. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya kepada biarawati tua itu dengan tenang. Apa Surya Puja sang master yang mengatakan ini? Mungkinkah apa dia benar-benar belum mati? Biarawati tua itu menghela nafas tanpa komitmen dan berkata, Victoria telah melihat datang dan perginya dalam waktu yang singkat. Seseorang secerdas Nona Isyana pasti bisa melihat keseluruhan cerita dalam sekejap. Isyana bahkan lebih gugup. Dalam keputusasaan, dia segera bertanya, Nyonya, beranikah saya bertanya, apa hubungannya semua ini dengan Tuan Renza? Mengapa saya dan Victoria boleh pergi, tetapi Tuan Renza tidak bisa? Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Amitabha, Nona Isyana, bukan karena saya tidak mau menjelaskannya. Hanya saja Nona Isyana harus mengetahui takdirnya. Ada beberapa hal yang hanya bisa disinggung. Terlalu banyak gangguan akan menyebabkan perubahan yang tidak terkendali. Niat awal saya adalah untuk mengingatkan Tuan Renza bahwa jalan di depan penuh bahaya. Jika Tuan Renza berbicara terlalu banyak dan bertindak seperti itu, semuanya tidak akan bisa diubah. Isyana mengerutkan bibirnya dan bertanya padanya, bagaimana menurut Anda, Nona, haruskah saya membujuknya sekarang? Minta dia untuk menyerah? Dengan karakternya, tanpa penjelasan yang jelas, apa dia akan setuju? Biarawati tua itu berkata dengan serius. Inilah sebabnya saya meminta murid saya untuk mengundang Nona Isyana daripada mengundang Tuan Renza secara langsung. Saya yakin Nona Isyana memiliki arti penting yang tak tergantikan dalam pikiran Tuan Renza. Akan lebih baik bagi Nona Isyana untuk membujuk Tuan Renza daripada seorang biarawati miskin yang membujuknya. Isyana berkata dengan malu, Tuan Renza sangat prihatin dengan kejadian Gunung Siwan ini. Dia sangat menantikan perjalanan ini. Dia masih memiliki banyak masalah yang sudah lama mengganggunya. Dia ingin mendapat penjelasan selama perjalanan ini. Saya tiba-tiba menyarankan dia untuk kembali, dia mungkin tidak akan setuju. Biarawati tua itu mengangguk dan memandang Isyana dan berkata, langkah ke depan akan membawa bencana yang tidak terduga bagi Tuan Renza dan banyak orang yang tidak bersalah. Jika Tuan Renza bisa mengesampingkan kebenciannya untuk sementara waktu, dia bisa mengulur waktu yang berharga dan mendapatkan lebih banyak peluang untuk menang. Setelah itu, biarawati tua itu memandang Isyana dan berkata dengan tulus, Nona Isyana, saya telah menjelaskan kepadamu bahwa dia memiliki hubungan yang kuat. Itu tergantung pada Nona Isyana apa Anda dapat membujuk Tuan Renza untuk kembali. Isyana memandangnya dan dengan beberapa kata bertanya dengan nada memohon, mohon jelaskan lebih lanjut. Tuan Renza adalah penyelamat saya. Jika dia benar-benar ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk seperti itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya meskipun saya harus mengorbankan nyawa saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Isyana menekuk kakinya dan berlutut. Melihat hal ini, biarawati tua itu buru-buru melangkah ke depan, menopang tubuh Isyana sebelum dia berlutut, dan berkata,
Nona Isyana telah melihat semua perubahan dunia selama ratusan tahun. Dan biarawati malang ini tidak berani sombong di depan Nona Isyana. Nona Isyana, jangan membuat isyarat sebesar itu. Saat dia berbicara, dia mendukung Isyana dan berkata, Nona Isyana juga pasti mengetahui misteri takdir. Ini mungkin sangat berbeda. Kalau saya terlalu banyak bicara, keadaan bisa jadi merugikan saya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.